mengenal objeknya secara terstruktur, maka Anda boleh kemudian menjadikannya sebagai pendekatan. Ngerti maksud saya? Misalnya begini, Anda tidak begitu paham tentang sosiologi, tapi Anda melakukan pendekatan terhadap kajian Anda dengan pendekatan sosiologi, itu dimungkinkan. Mengapa? Ya, karena sosiologi itu bukan bidang kajian induk Anda. Oke? Nah, itu sebabnya Anda nanti ketika menggunakan pendekatan sosiologi itu, Anda dituntut untuk ngerti apa itu sosiologi yang Anda maksud dalam tema tersebut. Paham? Nah, sekarang coba Najma, silakan, boleh kan? Bisa tampilkan anunya? Force viewer-nya bisa? Ya, sudah. Yang Oh, ini ini kemarin, yang ini tentang kemarin Ustaz FOMO tadi ya. iya saya pakai kata kuncinya itu FOMO, fenomena fear of missing out dalam Ya, kurung FOMO. ya. Jadi kalau kita bisa pahami ini, caranya menerjemahkan ini begini ya. Jadi kata kunci yang sangat dekat dengan bahasan FOMO itu adalah pertama medium. Apa itu medium? Itu nanti perlu Anda perjelas apa yang dimaksud dengan medium dalam dalam konteks ini. Cari salah satu tulisan yang kemudian memuat pengertian medium itu. Oke? Kemudian yang kedua adalah kata fear, ketakutan, ya, ketakutan. Cari juga apa yang dimaksud dengan ketakutan di situ. Ah, kemudian apa lagi yang besar? Coba kita lihat lagi. Impact kayaknya ya, impact diantaranya yang besar ya, impact ya. Nah, kemudian apa lagi ini? Ini di belakangnya fear ini sebenarnya kalau kita klik itu bisa nanti muncul itu. Jadi caranya begini untuk melakukan analisis. Semua kata-kata yang menunjukkan bola lebih besar itu Anda klik, kemudian Anda coba analisis pada artikel yang dituju. Ya, Anda lihat itu apa bahasanya tentang kata kunci itu. Karena saya lihat ini pendekatan Anda adalah pendekatan kata kunci ya, bukan pengarang ya. Ya, bukan jadi Anda menggunakan co-author kalau tidak salah. Co-author atau apa itu ya? Ada dua itu kalau tidak salah itu berurut di bawah itu. Yang mana yang Anda pakai? Enggak, yang tapi Ustadz yang maksudnya yang apa? Kan ada pada saat sebelum kita buat diagram ini ada di situ kan keterangan itu pendekatannya co-author atau di bawahnya satu lagi itu keterangan saya agak lupa apa anunya itu. Yang jelasnya ada dua itu pendekatannya. Pendekatan yang pertama adalah kepengarangan, siapa yang mengarang itu, ya. Kemudian yang kedua adalah kata kunci. Sekarang ini kan Anda menggunakan kata kunci ya. Nah, kalau Anda memilih yang di atas itu nanti Anda akan menemukan siapa yang kemudian mengarangnya. Nah, dari kepengarangan itu nanti kita bisa menelusuri ya karya mana yang paling banyak berpengaruh ya. Nah, disitulah nanti kita bisa menarik hubungan antara kepengarangan itu dengan kata kunci tadi. Jadi yang kita curigai terbanyak karyanya itulah nanti kita hubungkan dengan kata kunci tadi. Misalnya fear, medium, ya. Nah, kalau mereka misalnya terkait dengan kata kunci itu, maka artikel yang terkait itu baca. Ya, apa gunanya untuk kita baca? Karena di tempat itu nanti kita akan menemukan teorinya. Bisa dimengerti maksud saya? Ya, jadi kalau Anda berangan-angan atau bermimpi untuk dapat hasilnya langsung, nah itu mustahil itu. Kita masih dituntut untuk melakukan interpretasi data namanya. Jadi force viewer ini hanya memetakan. Pernah baca peta? Pernah? Iya Ustadz. Kalau ada misalnya menuju ke satu tempat, dikasih Google Map, pernah Anda baca petanya? Pernah. Nah, Iya, peta itu tidak akan mungkin langsung mengantar iya. Anda ke tempat itu, ya kan? Tapi kemahiran Anda membaca peta itu yang akan membuat Anda sampai pada tujuan. Betul atau tidak? Ya, begitulah Iya hakikatnya Ustadz. ini ya, post viewer ini ya. Oke, ini sudah bagus. Satu gambar saja atau ada gambar yang lain? Iya ada Ustadz. Saya pakai beberapa kata kunci tapi terkait FOMO semua. Sekarang begini, ini jadi ini kan kita ini kan belajar dari apa yang terjadi.
Nah, sekarang ini coba nanti gunakan kata, kalau tidak salah gunakan lagi kepengarangan ya, co-authorship ya. Nah, itu juga nanti akan menggambarkan orang. Kan kemarin yang saya demokan itu kan orang-orang penulisnya kan. Nah, Anda kan sekarang ini kata kunci. Artinya cara Anda mencari sekarang ini sudah benar, hanya berbeda dengan yang saya lakukan. Tapi tidak ada yang salah sebenarnya di situ. Caranya nanti kita adalah kalau kita melakukan dua metode tadi ini, maka kita akan sampai pada itu. Siapa yang kemudian menulis di dalamnya ada kata kuncinya tentang takut. Kecurigaan saya kemungkinan besar siapa yang menulis terbanyak, itulah yang akan mencantumkan kata itu. Ya kan? Jadi apa namanya ini? Kita masih harus mencari linknya ya. Oke, bagus. Silakan. Yang lain lagi? Siapa lagi? Alda, silakan. Alda, ada? Hari ini Ustaz. Ya. Oh, hari ini. Silakan hari ini. Ya. Bagaimana cara membagi? Ini Ustaz, tampil nih Ustaz. Ya, sudah. Sudah. Kalau ini pakai kata kunci bullying perspektif hadis. Bullying perspektif hadis. Nah, di situ kan itu kan banyak di situ kata di situ ya, kata kunci. Misalnya di mana kata bullying itu paling sering dibicarakan, ya kan? Di tema tentang Islamic education. Ya, di tema tentang Islamic education. Nah, kata kunci Islamic education ini nanti itu akan bisa berpaut langsung dengan Anda punya. Nah, tapi nanti nasihat saya seperti tadi. Coba lakukan juga penyisiran berdasarkan ke authorship. Jadi nanti kepengaranan itu nanti siapa yang terbanyak, kemudian kaitkan dengan kata Islamic education. Kalau Anda hubungkan antara kata Islamic education dengan kepengaranan tadi, Anda akan nanti menemukan satu kata kunci lagi atau tema yang berkaitan langsung dengan bullying. Oke? Ini Ustaz, sementara ku anu yang authorship yang anu yang pengarang itu gimana ku anu dulu Ustaz. Yang penulisnya. Ya, jadi ada tiga selalu ketika Anda mencari ya, ada tiga hal yang selalu kita akan jadikan sebagai landasan untuk melakukan pencarian, ontologinya, epistemologi, dan aksiologi. Jadi kalau tiga hal itu mungkin Anda dapatkan di salah satunya, Anda tidak dapatkan duanya, cari lagi di tempat lain. Maksudnya di pengarang lain. Akhirnya nanti Anda akan bisa membangun konsep tentang bullying itu dari sisi ontologi, epistemologi, maupun aksiologi. Bisa dipahami penjelasan saya? Ya Ustaz, tapi berarti ini perdana dia juga merujuk ke Alfian, gitu Ustaz. Ya, Atau kemungkinan besar dia juga ini banyak merujuk ke Alfian. Alfian ini induknya sepertinya ini. Ya. Kemudian nanti Verdana ini ada kaitan dengan Yusuf Habibi, Talanggo, ya, Talanggo dan Siti, kemudian Saputra dengan Abdur. Nah, ini nanti yang ada keterkaitannya. Begitu pula dengan Suheli, begitu pula dengan siapa lagi ini? Kadir Rivaldi, banyak ini memang. Sepertinya Perdana inilah yang menjadi titik epicentrum pertemuan mereka dengan Alfian. Bisa jadi Alfian ini adalah tokoh yang apa namanya tapi mempelopori kajian ini. Tapi saya curiganya Perdana lebih kuat. Perdana lebih kuat karena analisa gambar ini memperlihatkan kalau Perdana ini lebih produktif dibandingkan Alfian. Meskipun sebenarnya Alfian dengan Verdana ini pernah menjadi co-authorship. Mereka ada hubungan. Hubungannya itu nanti dijelaskan apakah mereka saling mensitasi atau mereka memang pernah menjadi pengarang bersama dalam sebuah karya. Itu kaitannya ya. Sebenarnya kalau ini kita masukkan dalam kajian hadis sangat bagus sebenarnya ini bisa maksudnya bisa. Sayangnya kan pendahulu-pendahulu kita belum melakukan kajian digital ya. Ini sebenarnya seperti model apa namanya ini diagram ya, diagram
diagram pada saat kita membuat diagram penelitian hadis. Jadi begitu ya, kurang lebih ya. Iya, Ustadz. Oke, siapa lagi yang lain? Silakan. Saya Siapa Ustaz. lagi? Ya, silakan. Silakan. Langsung tampilkan saja ya. Nah, ini tentang apa ini? K-pop ya, K-pop, yang tentang perilaku K-pop. meniru pada budaya K-pop yang ada itu 60 Ustaz. Yang muncul. Ada 60 ya, 60 Iya. naskah ya. Nah, sekarang ini K-pop itu lebih dominan kita dapatkan di Korean Wave. Ya. Jadi Anda sudah tampilkan buktinya ini. Ini buktinya, ya. Silakan nanti Najma tampilkan captionnya itu kalau memang Anda bisa buktikan. Oh, hanya 9 Ustaz. Tampilkan itu 9 saja karya yang sudah pernah membahas tentang ini. Itu kan orang akan takjub itu. Hebatnya ini anak-anak hadis ini kok mereka bisa tahu? Ya tahulah. Ya. Karena kita menggunakan pendekatan SLR, Systematic Literature Review. Sama juga nanti Fatimah. Kalau Anda temukan hanya 2, itulah temuan. Maksudnya inilah yang kemudian bisa nanti menguatkan Anda untuk melanjutkan penelitian Anda. Oke? Dan ini adalah penguat menurut saya. Ini adalah hal yang menjadi penguat bagi Anda. Ini luar biasa sebenarnya kalau Anda jadikan itu sebagai sebagai argumentasi untuk melakukan penelitian, maka saya bisa menjamin bukan hanya di jurnal nasional, di jurnal internasional pun Anda bisa publish naskah Anda. Gampang. Sini saya dampingi untuk saya dampingi untuk memperbaiki bahasanya, itu kan sudah gampang sekali tuh. Ya kan? Sekarang ini banyak tools yang bisa kita gunakan. Nah, ini tadi ya Korean Wave. Sumi. Kalau semua sudah mahir membuat ini, nanti saya tidak perlu lagi maksudnya menjelaskan. Coba begini, banyak belajar dulu di YouTube bagaimana caranya menafsirkan data-data yang Anda dapatkan dari post viewer ini. Tugas saya sebenarnya sudah selesai. Ya, tinggal kita nanti belajar bersama bagaimana kita menginterpretasi ini. Saya terus terang belajar juga dari YouTube cara menginterpretasikan ini. Tapi saya yakin kalau Anda sudah punya kemampuan untuk mengambil gambar, kemudian menyusunnya seperti ini, itu sudah luar biasa. Ini sudah hal yang sangat positif menurut hemat saya. Oke, jadi begitu barangkali ya, Fatimah ya. Nanti dijelaskan. Ya, Ustaz, terima kasih. Ya, membuat tulisan yang kira-kira bisa Anda submit pada jurnal-jurnal nasional. Kalau saya jangan, coba aja Scopus. Lebih baik coba Scopus. Ya. Saya mungkin nanti saya masih akan jejaki dulu apakah jurnal. Jadi ada jurnalnya itu mungkin memang berbayar, tapi biasanya pembayarnya itu murah, 1,5 juta itu biasanya kita anukan itu sudah bisa maksudnya bisa publish di Scopus. Hanya saja masalahnya adalah waktunya panjang. Jadi pada saat kita submit sampai dengan publish itu biasanya usianya itu sampai 1 tahun. Tapi kalau misalnya Anda berani mau melakukan itu tidak ada masalah. Kita coba aja lakukan. Tapi saya coba jejaki dulu. Apakah memang kajiannya multidisiplin? Kalau kajiannya multidisiplin, oke, kita bisa coba untuk mensubmit. Saya ingin mencoba untuk memecahkan rekor dulu yang awal ini. Mahasiswa ilmu hadis misalnya ada 4 atau 5 orang yang tiba-tiba naskahnya terpublish di jurnal tertulis Scopus. Itu kan luar biasa. Ya kan? Nah, sekarang kan ini sudah ada beberapa, baru 2 atau 3 yang bisa, itu pun hanya penulis kedua. Saya inginkan Anda menjadi penulis utamanya kalau perlu. Jadi misalnya sudah tampil semua di situ ya, kita ini bisa berbangga hati melihat Anda berprestasi. Oke, baik, silakan yang lain. Ya, siapa lagi? Mana hari ini? Sudah tadi hari ini ya? Iya, Ustadz. Sudah ya? Ari Asilatut Tahira. Bagaimana Ari? Bisa? Sudah kemarin Ustaz.
pakai dengan cara dan hasilnya sama aja dengan yang kita cari kemarin. Oh, yang kemarin saya edit itu. Kebetulan kamu punya yang saya ambil. Gitu. Iya, Ustaz. Oh iya. Kira-kira sudah mengerti itu cara menafsirkan datanya. Ya, jadi nanti begini. Supaya pekerjaan kita ini semakin jelas, saya mau nanti minggu depan semua Anda mengemukakan interpretasi data dari apa namanya ini, dari post viewer yang sudah Anda buat. Oke, kita sepakat ya. Anda semua mengambil membuat interpretasi ya, membuat interpretasi terhadap data yang Anda sudah caption dari post viewer Anda. Ya. Bisa? Bisa. Ya, jadi Anda membuat penafsiran baik dari pendekatan ke authoriness maupun dari pendekatan kata kunci. Jadi dari pendekatan penulisnya dan pendekatan kata kuncinya. Saya mau coba lihat apakah Anda bisa belajar autodidak atau bagaimana. Nah, sekarang ini tantangannya sudah saya arahkan. Jangan selalu minta disuapi ya. Prinsipnya begitu. Anda juga belajar untuk mandiri. Mandi sendiri, jangan minta dimandiin. Ah, Delvia, bagaimana Delvia? Kenapa? Nari? Apa Ustaz, kalau misalnya nanti pendekatan analisisnya disusun bisa disusun hasil analisis pakai bahasa sendiri atau bagaimana, Ustaz? Analisisnya apa? Di sosial. Maksudnya bagaimana? Kan itu yang kemarin. Kalau mau Kak menyusun dalam tesisnya nanti, Ustaz. Maksudnya kan hasilnya akan dijelaskan hasil analisisnya. Nah, ini penjelasan analisisnya nanti bisa dibahasakan pakai bahasa sendiri atau harus Ya justru ada ketentuan? tidak ada ketentuannya. Tidak ada ketentuannya. Yang saya mintakan bahasa Anda. Analisis itu kan harus dari Anda. Ngerti maksud saya? Bukan dari saya, bukan dari teman Anda, bukan dari siapa, tapi dari Anda. Bagaimana Anda melakukan interpretasi terhadap data. Anggaplah sekarang begini. Di depan saya ada kacamata, ada mouse, ada laptop. Saya disuruh, coba kamu jelaskan apa keterkaitan antara mouse, kacamata, dan laptop. Silahkan Anda menggunakan bahasa Anda. Nah, tentu itu Anda akan menyatakan sesuai dengan kesan yang Anda dapatkan. Oke? Siapa lagi? Ini tadi, mana tadi ini siapa ini? Siapa tadi itu muncul, timbul tenggelam saja. Ratnasari, bagaimana Ratnasari? Kenapa pelapon rumahnya saja yang kelihatan Ratnasari? Afwan Ustaz, kemarin Ya. waktu dijelaskan mengenai ini, kan dulu di Kenapa? kampung Ustaz, jadi tidak terlalu paham Pak dengan cara ininya, cuman sudah bertanya di temanku, cuman belum dijelaskan Ustaz, jadi belum cari sejauh ini. Sayang sekali kalau begitu Ratnasari. Kamu tinggal di mana Ratnasari? Di kampung Ustaz. Di kampung mana? Di Bulukumba Ustaz. Oh begitu. Ya jangan biarkan dirimu kampungan di situ. Maksud saya jadi kampungan kamu itu teman-temanmu ini sudah pada mahir melakukan SLR, dia sudah punya bekal awal. Ya, harusnya kamu ini bisa kemudian belajar juga. Kalau kamu tidak dapatkan dari saya kemarin itu kan banyak caranya sekarang di YouTube itu berseliweran itu tentang materi ini. Oke? Nah, itu dia ya. Jadi saya begini, saya berharap maksud saya kita ini kan bekerja dalam sebuah tim. Kelas kita ini kan tim. Saya Ratna, biarpun temanmu semua ini lulus dengan predikat yang sangat menggembirakan, tapi kamu sendiri tertinggal, itu saya anggap itu adalah sebuah kegagalan.
Karena kenapa? Anda adalah bahagian dari tim itu. Itu sebabnya saya selalu merata dalam menjelaskan. Kenapa saya selalu merata dalam menjelaskan? Saya kepingin Anda semua ini lolos dari jebakan maut kuliah ini. Jadi Anda mampu menyelesaikan proses perkuliahan Anda itu cepat, tepat, dan berprestasi. Nah, ini jalannya, Ratna. Ya, Ratna ya. Jadi tolong dikejar, Ratna ya. Kalau perlu nanti biar nanti saya buat rekaman khusus video tentang Fast Viewer ini supaya nanti Anda bisa bisa kemudian nanti belajar mandiri di rumah cara menggunakannya. Oke, Ratna ya. Jadi jangan tinggal diam. Nah, kalau misalnya memang kamu butuh untuk dibantu, bicaralah. Orang di sekitarmu itu tidak akan mengerti bagaimana membantu Anda kalau Anda tidak ngomong. Pernah lihat orang tenggelam, Ratna? Pernah? Tidak, Ustaz. Oh, belum pernah lihat orang tenggelam. Maksudnya mau tenggelam. Biasanya orang mau tenggelam itu ribut sekali tuh. Tolong, tolong, tolong. Atau tangannya itu semua diarahkan ke atas. Itu artinya itu isyarat. Kalau dia ini sedang bermasalah. Coba bayangkan, kalau kamu menjadi orang yang akan tenggelam, tiba-tiba kamu tidak goyang-goyang saja, tenggelamnya seperti batu, ada nggak yang bantu kamu? Ya, begitu ceritanya Ratna ya. Dicoba cepatlah ya. Kalau misalnya memang ini cepatlah untuk mengantisipasi kondisi itu. Oke, yang lain siapa lagi? Saya Ustadz. Ya, ya. Apa masalahnya nak? Ada masalah? Belum. Apa Ustadz? Tapi Ustadz, bagaimana caranya kalau mau dibagikan? Mau tampilkan? Iya, Nah, kalau sulit kirim aja di grup. benar. Bisa kirim aja di grup langsung. Hadis. Hadis. Ya, ini dia ya gambarnya ya. Ya agak unik juga gambar anunya ini. Pernikahan dini ini. Oke, baik. Ini tema-tema terkait ini memang kata dini memang lebih banyak ya. Kata dini, remaja, keluarga, usia. Ya. Nah, sekarang keterpautan objek kajian pernikahan dini ini paling banyak itu dengan apa? Law, hukum. Ya. Human right, hak asasi manusia. Proses berkaitan juga dengan satu kata pemerintah. Ya. Mengapa pemerintah? Sebab pemerintahlah yang mendapat banyak masalah dari pernikahan dini ini. Ada lagi di sini keluarga, parent, keluarga. Mengapa keluarga? Ya, pernikahan dini itu adalah masuk bahagian dari pembentukan keluarga. Kemudian yang lain, ini ada kata society, sosial, ya, hubungan sosial, ya benar. Memang pernikahan dini itu terkait langsung dengan itu. Kemudian ada lagi isu. Isu juga ini akan menjadi bahagian terpenting dari pernikahan dini, sebab seringkali pernikahan dini itu dimaknai negatif, padahal tidak semua pernikahan dini itu bermakna negatif, ya, sehingga kemudian dia menjadi isu. Nah, sekarang nasihat saya silahkan ada keteririsan antara pernikahan dini ini dengan keluarga, Anda cari itu, ya, cari itu artikelnya apa yang mereka maksud dengan 3 hal tadi, ya, ontologi, epistemologi, dan aksiologi dari pernikahan dini itu. Nah, nanti setelah Anda cukup banyak menyerap teori tentang pernikahan dini ini, baru kemudian Anda lanjutkan. Jadi banyak hal yang bisa sebenarnya kita kaji tentang pernikahan dini. Pertama adalah mengapa pernikahan dini itu di mana pernikahan dini itu banyak dibicarakan, ya. Nah,
bisa Anda katakan ketika kita berbicara tentang kata dini, mengungkap kata dini, maka objek pembicaraan kita itu memang banyak akan terkait dengan pernikahan. Ya, karena terbukti dari proses pencarian saya ini dengan menggunakan kata kunci pernikahan dini, kata dini itu muncul sebagai salah satu indikator penunjukan terhadap pernikahan itu sendiri. Kemudian kata apa lagi? Kata remaja, ya, remaja itu selalu dikaitkan dengan pernikahan dini. Kemudian apa lagi? Keluarga itu selalu berkaitan dengan keluarga beririsan. Dan sepertinya apa namanya ini isu utama tentang keluarga ini memang akan terpaut lagi dengan parent, ya, dalam bahasa Inggris ini parent ini juga maknanya keluarga. Tapi parenting ini maksudnya di sini biasanya mengarah pada pendidikan orang tua terhadap anak. Di sini kalau maknanya di parent ini. Nah, jadi apa namanya ini kan sudah banyak informasi yang bisa kita timba dari sini ya, dari gambar notasi yang sudah anukan. Nah, hanya saja Anda belum menggunakan pendekatan itu tadi. Saya lihat memang Anda belum menggunakan pendekatan dengan kata kunci. Nanti silakan Anda lengkapi lagi supaya nanti analisanya bisa lebih bagus lagi ya. Oke? Iya, Siapa lagi yang lain? terima kasih banyak Ustadz. Ya, sama-sama. Siapa yang lain? Maaf, saya hanya mempersingkat kuliah kita ini karena saya harus kembali menyelesaikan ini. Maklum, saya ini dijanji oleh 3 profesor untuk mereview borang saya. Jadi ibaratnya sekarang ini saya menyelesaikan disertasi, ini rupanya lebih berat menjadi menyelesaikan disertasi. Kalau kemarin saya dengan santainya bisa menyelesaikan disertasi saya selama 4 bulan, ini sepertinya betul-betul membutuhkan ekstra kekuatan ini untuk menyelesaikan borang ini. Karena insya Allah hari Senin itu borang ini harus kami perhadapkan ke Pak Rektor untuk dilihat. Hari Selasa itu sudah harus diperiksa oleh 2 profesor, Profesor Arifuddin Ahmad dan Prof. Ica. Hari Kamis itu diperiksa lagi oleh Prof. Zulfahmi. Nanti mungkin sesudah itu Jumat atau Senin berikutnya itu akan diperiksa lagi oleh reviewer eksternal. Ya, saya tidak tahu profesor siapa, tapi nanti kita lihat saja apa kesepakatan teman-teman reviewer internal. Kalau mereka sudah mengadvis calon reviewer eksternal, berarti kita menunggu proses itu dan sesudah itu kita padatkan, selesaikan semua kaitannya, kemudian baru sesudah itu kita siap untuk submit. Ini dalam rangka menopang Anda supaya Anda bisa selesai di prodi yang unggul. Doakan ya. Ya, Anda kalau tidak bisa maksudnya turut serta sekarang ini cukup didoakan saja. Ya. Dan ingat tadi ya PR-nya silakan cari lihat video-video berkaitan dengan menginterpretasikan data dari post viewer. Bagaimana caranya menginterpretasikan. Silakan belajar secara otodidak dan saya ingin lihat minggu depan itu Anda sudah presentasikan ini. Saya mau lihat betul bagaimana Anda mempresentasikan. Kalau saya sebenarnya sudah belajar lagi satu. Kalau yang satu ini saya sudah sampai pada membuat grafik. Ya. Jadi kalau Anda kayak yang Anda omongkan tadi, baru 2 saat, baru 1. Kalau saya sudah sampai pada grafik, bisa kemudian digambarkan. Anda bicara misalnya tentang FOMO, dikaitkan dengan apa namanya ini, dikaitkan dengan artikel yang terbit di tahun berapa, ya, berapa pakar yang membicarakan tentang FOMO ini di tahun 2024, di tahun 2023, di tahun 2021, di tahun 2022, itu bisa semua muncul itu. Dan fantastik memang. Ini saya katakan ini hal yang luar biasa, itu sebabnya mungkin Scopus memang akan menerima jadi hampir seluruh pengelola jurnal terindeks Scopus itu sangat demen dengan analitik bibliometrik karena bibliometrik ini memang menggambarkan sisi-sisi dari sebuah penelitian itu secara gamblang dan secara sempurna, ya. Itu sebabnya memang sangat layak untuk menjadi rujukan ya. Nah, saya pikir itu saja dulu barangkali ya. Insya Allah nanti apa namanya ini minggu depan kita akan mungkin berdiskusi agak lama sedikit. Saya mohon maaf hari ini saya terburu oleh waktu. Saya harus mempersiapkan ini dan sampai saat ini saya masih
mengerjakan narasinya. Untungnya saya mahir menggunakan software, sehingga kemarin narasi itu sangat mudah saya sangat mudah saya kembangkan. Biasa kalau teman-teman sudah menulis, saya katakan silakan menulis saja dulu, apa idemu tuliskan saja. Nanti saya perhalus narasinya. Nah, begitu saya selesai menggunakan software, dia sudah ngerti, oh iya ternyata narasinya seperti ini. Insya Allah mudah-mudahan kesempatan kita dan usia kita ini dipanjangkan oleh Allah. Saya akan juga memberikan itu kepada Anda, ya. Ditunggu aja. Ya, baik. Saya pikir itu saja dulu barangkali ya. Insya Allah nanti mungkin pekan depan kita bertemu lagi kembali. Mohon maaf untuk hari ini saya tidak bisa menyelesaikan sampai tuntas betul mata kuliah kita. Tapi itu saya isi dengan pemberian tugas. Silakan mulai dikerjakan tugasnya. Bahkan mungkin nanti saya akan buatkan Anda link link Lentera untuk Anda menyetorkan tugas Anda itu. Jadi tolong yang tadi itu yang ada gambar captionnya dari host viewer disimpan baik-baik, jangan dibuang langsung ya, disimpan. Kalau perlu Anda simpan nanti untuk menjadi bahan yang Anda tampilkan pada bab 2 Anda ya. Karena ini karena mungkin Anda berpikir kenapa saya ajarkan, memang saya sudah menentukan itu sebagai salah satu syarat dari penulisan bab 2. Kemarin waktu penyusunan pedoman akademik, saya sudah meletakkan itu. Tesis mahasiswa itu di bab 2 harus menggunakan analisis sistematik literatur review. Nah, sekarang ini saya sudah ajarkan kepada Anda, maka bersiap-siap saja insya Allah. Anda akan melenggangkanku melewati standar itu. Oke, baik, itu saja barangkali ya. Mohon maaf ini. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya, Terima kasih banyak Ustaz.